Judul, Godaan Tetangga Cantikku, episode 3. Cumbu. Apa yang dicumbu? Sudahlah kamu ini, jangan mikir yang aneh-aneh, balasnya membuat aku semakin curiga. Mas Anwar kini merebahkan tubuhnya untuk segera tertidur di atas kasur, aku yang tengah direndungi kebingungan, berusaha tetap tenang. Sampai di mana aku bisa menyelidiki bekas tanda merah pada dada bidang suamiku itu. Awas saja kalau kamu berani macam-macam, Mas, gerutuku pelan. Mas Anwar tiba-tiba memeluk tubuhku di saat aku membelakangi dirinya. Ia membisikkan sesuatu perkataan yang begitu lembut membuat hati dan amarah perlahan mereda. Sudah jangan curigaan mulu. Mas ini nggak pernah bermain api dengan wanita lain. Kamu tahu sendiri kan, Mas tiap hari selalu ada di rumah, walaupun sibuk ngurusin kontrakan kita. Aku berusaha mempercayai perkataan Mas Anwar. Tetapi sebagai seorang wanita, aku tidak ingin tinggal diam. Aku harus menyelidiki semuanya sebelum terlambat. Bisa-bisa nanti aku yang menyesal jika Mas Anwar ternyata sudah mengkhianatiku. Masih marah? Tanya Mas Anwar. Aku kini membalikkan badan ke arah lelaki yang menjadi suamiku itu, hingga di mana sentuhan mulai aku layangkan pada Mas Anwar. Aku kini membalikkan badan ke arah lelaki yang menjadi suamiku itu. Hingga di mana sentuhan mulai aku layangkan pada Mas Anwar. Aduh heh. Saat atraksi itu hampir dimulai, Mas Anwar memegang pinggangnya. Kenapa, Mas? Pinggangku sakit sekali, jadi sebaiknya nanti dulu ya. Aku menutup tubuhku dengan selimut. Membuat kecurigaanku begitu kuat di malam yang dingin. Aku terpaksa bangun untuk mengambil selimut di lemari. Biasanya setiap malam aku selalu merasakan rasa gerah dan panas, maka dari itu aku tak pernah memakai selimut sedikit pun pada badanku ini. Berbeda dengan malam ini, begitu dingin seakan menusuk kulitku, Mas baru saja bangun dan ingin memanggil namanya. Mas Anwar sudah tidak ada di sampingku, entah kemana dia. Bukannya tadi tidur bersamaku. Aku mulai turun dari ranjang tempat tidur, mengambil selimut pada lemari begitupun dengan mencari keberadaan Mas Anwar yang tak aku temui batang hidungnya, sama sekali di samping tempat tidur. Mas Anwar ini kemana? Jam 3 malam masa, dia keluyuran. Ngapain coba? Nggak biasanya. Karena rasa penasaran, saat itu aku mulai berjalan ke arah pintu depan dan betapa kagetnya. Ah! Suara apa itu? Setenkah? Dengan berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata pintu rumah terbuka, pantas saja hawa dingin begitu terasa di saat aku tengah tidur nyenyak. Ah! Teriakan seorang wanita lagi, dengan tergesa-gesa aku mulai melangkah, berusaha mendekat pada pintu depan rumah. Mas Anwar, aku berusaha memelankan suara agar dia tidak mendengarnya. Kuintip pada balik tembok, apa yang kulihat membuat jantung ini terasa berdetak tak karuan. Hawa dingin yang terasa di malam hari membuat seketika tubuhku terasa panas. Lelaki yang aku selalu percaya dan tak pernah menyakiti hati ini. Kini tegas sekali, di depan kedua mataku, Mas Anwar tengah bercanda bergurau dengan sosok wanita berambut panjang, dengan bulu matanya yang lentik, bibir tipis, hidung yang terlihat sedikit mancung ke dalam, melebarkan bibir tersenyum merekah bahagia. Seperti musim semi telah tiba. Aku yang tengah mengandung 9 bulan ini ternyata dikhianati begitu saja oleh sosok lelaki bernama Anwar. Sesak yang dirasakan hati ini, ku pegang perut dengan perlahan, berjalan pergi menjauh dari hadapan mereka. Aku tak bisa berpikir dengan jernih. Apa yang kulihat tadi? Rasanya tubuh lemas tak berdaya, menangis, hanya itu yang bisa kulakukan saat ini, bukan pikiran yang kuandalkan saat ini, malah sebuah perasaan yang terasa sakit dan sulit aku kendalikan. Siapa wanita itu? Aku baru pertama kali melihat dia. Apa dia penghuni kontrakan di dekat rumahku? Untuk apa dia datang malam-malam ke rumahku dan bercanda dengan Mas Anwar? Bersambung. Lanjut episode 04.